Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus tugas dari mata kuliah Manajemen Project dengan dosen pengampu Ibu Reni Utami SSNKOM. Jadi studi kasus kali ini tentang pengelolaan risiko, komunikasi, pemantauan, dan pelaporan proyek pada perusahaan retail. Dalam konteks kasus ini, durasi proyeknya adalah 12 bulan dan anggarannya terbatas. Lalu tantangannya ada di vendor, perubahan kebutuhan, dan kualitas perangkat lunak. Baik, pada pengelolaan risiko proyek, di sini risiko pertama yaitu ada pada keterlambatan vendor. Di sini saya visualisasikan dengan flowchart dari identifikasi, lalu dampak yang akan terjadi nih pada risiko keterlambatan vendor ini kemungkinan akan keterlambatan timeline proyeknya seperti itu. Jadi untuk memitigasi keterlambatan timeline ini, kita harus melakukan kontrak dengan penalty clause mulai 10-15%. Lalu milestone monitoring weekly, kita juga harus melakukan vendor backup plan gitu. Jadi supaya bisa nih memitigasi keterlambatan timeline-nya gitu. Untuk mengatasi risiko keterlambatan vendor. Risiko kedua yaitu perubahan requirement. Dampak yang terjadi pada risiko kedua ini kemungkinan yaitu scope creep ya. Dengan ada scope creep ini mungkin biaya atau budget dari proyek ini mungkin akan meningkat ya atau membengkak 25% contohnya. Lalu bagaimana memitigasi dampak scope creep ini? Mitigasinya itu pertama melakukan requirement freeze supaya tidak ada requirement tambahan nih. Jadi di freeze kan requirement-nya. Kedua mungkin change control board dan ketiga melakukan impact analysis gitu untuk menghindari adanya scope creep. Resiko ketiga yaitu kualitas software ya. Dari kualitas software ini memiliki dampak pada sistem reliability. Dalam hal ini mungkin sistemnya nanti di bawah 99,9% reliability-nya gitu. Lalu mitigasinya seperti apa? Pertama melakukan quality gaps. Kedua yaitu regular testing. Misalkan testing coverage-nya itu minimal harus 85% gitu. Baru bisa lolos gitu kan. Ketiga lalu melakukan code review 2-3 hari. Berikutnya penilaian risiko. Di sini pada penilaian risiko ini ada dua metode yang saya lakukan. Pertama itu metode probability dan impact matrix atau PIM. Kedua adalah risk priority number atau RPN. Pada hal ini kita bisa melihat di tabel ini ya. Jadi di kolom risiko ini ada risiko seperti keterlambatan vendor, ada perubahan requirement, dan ada kualitas software. Lalu kolom P ini mewakili probability atau kemungkinan risiko terjadi dalam range-nya 0 sampai 1. Lalu I ini mewakili impact atau dampak. Jika risiko ini terjadi, ini dampaknya seperti apa? Impact-nya seperti apa? Dengan rasionya juga 0 sampai 1. D ini mewakili detection atau kemampuan mendeteksi risiko sebelum terjadi. Gitu. Range-nya yaitu 0 sampai 1 gitu ya. Lalu bagaimana nih untuk mendapatkan nilai RPN di sini? Itu. RPN ini dapat dari mana? Jadi RPN ini tuh risk priority number didapat dari probability kali impact kali detection atau P kali L kali D seperti itu. Jadi dia dapat numbernya berapa gitu kan. Nanti setelah dapat number ini bisa kita kategorisasi nih. Jadi kalau misalkan dia di atas 0,4 dia masuk ke risk levelnya ini high seperti itu. Itu contoh yang kena bulan vendor. Lalu pada perubahan requirement setelah dihitung P kali L kali D menghasilkan nilai RPN-nya 0,384. Yang artinya dia masuk kategori risk levelnya medium. Dengan range itu 0,2 sampai 0,4 ya kalau medium level ya. Lalu pada kualitas software di sini kita kalikan 0,9 kali lagi 0,8 kali 0,8 menghasilkan nilai RPN-nya 0,576 dan dia masuk risk levelnya high seperti itu atau di atas 0,4. Jadi di sini kita udah dapet nih level-level dari risiko kita gitu di proyek ini apa. Berikutnya teknik komunikasi proyek. Untuk komunikasi proyek yang efektif
ini sangat penting dalam pengerjaan proyek. Tentu kita ingin komunikasi antar tim pengembang, stakeholder, dan juga project manager ini lancar seperti itu ya. Makanya dibutuhkan teknik komunikasi proyek ini. Pertama, ada regular status meeting. Apa ini regular status meeting? Yaitu melakukan daily stand up, team updates, blog discussion, dan action items. Jadi di sini misalkan kita pakai mungkin entah itu Jmeet atau itu Zoom, itu bebas pakai apapun ya ini ya. Jadi bisa Jmeet, bisa Zoom untuk melakukan meetingnya. Lalu di situ kita akan membicarakan eh, daily stand up, kayak apa yang sudah kita kerjakan kemarin, apa yang kita kerjakan hari ini, apa dan yang akan kita kerjakan besok, yang kedepannya seperti apa. Lalu blokernya nih, halangan-halangan, tantangannya kayak gimana, terus cara kita ngatasinnya kayak gimana nantinya, itu akan dibicarakan. Dan akan dibuat nanti action item ya, atau aksi-aksi yang akan dilakukan berikutnya. Berikutnya teknik komunikasi proyek untuk digital dashboard. Di sini digital dashboard ini berguna ya untuk melakukan real time updates, progress tracking, ada risk monitoring, ada risk allocation ya. Jadi banyak visualisasi yang akan ditampilkan pada digital dashboard gitu. Mungkin chart atau ada pie chart seperti ini, ada bar chart atau yang lainnya. Sini kan mungkin kita bisa lihat nih ada total text statement, kayak berapa persen orang ini nih ngerjain teks, berapa persen orang ngerjain teks. Jadi kita bisa melakukan allocation juga nih untuk tugas-tugas yang akan kita berikan kepada pengembang kayak gitu, kepada siapa, kepada siapa. Di sini kita bisa lihat juga workload-nya nih yang udah selesai apa nih, yang kuartal 1 udah selesai, yang masih in progress apa gitu. Dan masih banyak lagi sih, bisa bikin timeline, menggunakan Gantt chart mungkin kan, maybe ya itu bisa dilakukan pada digital dashboard kayak gitu untuk mengupdate nih real time update kayak gimana, tracking progress-nya kayak gimana gitu. Berikutnya teknik komunikasi proyek untuk formal documentation. Jadi ini lebih resmi, lebih formal, yaitu melakukan seperti laporan bulanan, meeting minutes, dan change request. Jadi di sini ditulis nih progress reportnya nih apa aja nih, statusnya apa, budgetnya sesuai apa enggak, sejalan apa enggak. Jadi ditulis secara formal dan secara resmi ya. Itu. Berikutnya pemantauan proyek, ada dua metode yang dipakai di sini. Metode pertama yaitu Earned Value Management atau EVM, kedua Milestone Tracking atau Weighted Deliverables. Itu. Di sini contoh foto dari Earned Value Management atau EVM kayak gitu ya. Jadi dia ada apa VC, EC, AC. Ini apa sih sebenarnya tiga ini gitu kan. Mungkin saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Apa itu plan value, apa itu earned value, apa itu value gitu. Hingga bisa menghasilkan STM ini nanti ya. Oke. Ya, sebelum kita STM kita lanjut, kita harus tahu dulu nih EV, LC, PV ini apa gitu kan. Soalnya nanti pada EVM ini kita kan akan menghitung namanya Cost Performance Index ya, atau CPI. Lalu kita bakal menghitung juga Schedule Performance Index (SPI). Itu menggunakan ya if VAC, ini kan if PV. Ya, nanti saya akan jelasin ini. Sebelumnya apa itu EV sebenarnya? Jadi EV atau Earned Value itu adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi apa ya? Nilai pekerjaan dari tim ini tuh sudah berapa diselesaikan? Dari budgetingnya berapa? Misalkan di sini contohnya 3,4 miliar gitu kan yang telah diselesaikan. Nilai pekerjaannya. Lalu ada actual cost atau biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Ini contoh mungkin 3,6 miliar. Loh kok beda nih actual cost-nya sama earned value atau EV-nya. Nah ini makanya ada perbedaan karena kalau actual cost itu biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi keluarnya berapa nih untuk biaya tersebut. Nah tapi kalau EV earned value dia tuh nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pengembang. Misalkan jadi bisa aja nih actual atau budgetnya ini kita udah keluar 3,6 misalkan. Misalkan ya ini 3,6. Nah, terus EV nilai pekerjaan ini ternyata udah melampaui daripada itu. Misalkan 3,8
8 lah, 3,6 miliar. Apakah ini bagus? Ini bagus. Artinya pekerjaannya sudah mencapai tahap di atas, 3,6 tadi ya actual cost-nya, dengan biaya yang lebih murah seperti itu. Nah, nanti mungkin bingung, "Oh, maksudnya gimana sih?" Nah, di sini kan ada lagi nih PV atau Planned Value. Nah, Planned Value ini nilai pekerjaan dirancang selesai pada periode tersebut atau 3,9 miliar. Jadi misalkan gini, Planned Value keseluruhan 3,9. Di sini EV-nya atau Planned Value-nya 3,4. Artinya dari 3,4 untuk mencapai 3,9 dia butuh kurang lebih, berapa tuh, 500 ya, 500, juta gitu kan perbedaannya. Sementara actual cost di sini, di contohnya itu 3,6 miliar, yang mana dia masih kurang 300 juta lagi. Jadi actual value-nya masih tinggal sisa 300 juta, sementara net value masih banyak nih, masih 500. Nah, itulah kenapa nanti di sini kita bisa hitung nih CPI dan SPI-nya. Yang dari 0,94 CPI-nya, ini menandakan budgetnya over. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi karena EV-nya ini lebih kecil daripada AC gitu. Karena EV lebih kecil daripada AC, dia sedikit melebihi daripada budget yang telah ditentukan. Gitu. Lalu schedule performance index-nya sini 0,87 atau kalau di kesimpulannya dia di belakang daripada jadwal itu. Kita akan jelasin nih, maksudnya apa sih, kenapa dia bisa budget dia over budget, kenapa ini bisa behind schedule. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, berikutnya ini pada Cost Performance Index atau CPI. Di sini nilainya dapat 0,94, yang mana kesimpulannya ya slight over budget. Kita tahu rumus CPI itu adalah EV dibagi AC gitu kan. Jadi sebelumnya sudah ada tuh, EV dibagi AC menghasilkan CPI. EV adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, AC adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut, biaya aktual ya. Jadi ini perhitungannya 3,4 dibagi 3,6 menghasilkan 0,94. Dari hasil ini muncul 3 interpretasi. Interpretasi pertama yaitu CPI ini kurang dari 1. Nah, karena CPI ini kurang dari 1, dia 0,94 ya. Berarti kan kurang dari 1 ya. Menunjukkan bahwa proyek sedang over budget karena nilai pekerjaan yang diselesaikan atau EV tadi nih lebih kecil dibandingkan biaya aktual yang dikeluarkan. Gitu. Interpretasi kedua, dalam konteks ini setiap Rp1 nih, ibaratnya gitu ya, setiap Rp1 yang dikeluarkan hanya menghasilkan Rp0,94 nilai pekerjaan. Nilai pekerjaannya. Ini berarti ada inefisiensi dalam pengeluarannya. Karena harusnya konsepnya begini. Harusnya misalkan setiap Rp1 nih AC atau aktual cost yang dikeluarkan, EV-nya juga harus Rp1. Jadi nilai pekerjaannya sama. Tapi kalau nilai pekerjaan yang di bawah 1, itu artinya progresnya ini agak terlambat gitu di nilai pekerjaannya. Sementara cost aktualnya sudah melebihi seperti itu ya. Gitu. Lalu inflasi ketiga nih, namun karena CPI hanya sedikit di bawah 1 atau 0,94, kondisinya dapat dianggap sebagai slight over budget kayak gitu. Artinya project belum terlalu jauh melampaui anggaran yang direncanakan. Gitu. Karena misalkan tadi ya planned budget atau budget sampai akhirnya 4 miliar misalkan 4 miliar. Aktual cost yang sekarang sudah ada itu mencapai 3,5 miliar ya kan. Planned pokoknya budget utama 4 miliar nih. Terus sekarang aktual cost-nya 3,5 miliar. Nah, EV atau net value nilai pekerjaan itu anggaplah sudah mencapai 3,7 ya. Aktual budgetnya 3,5 tadi ya. Dan EV-nya 3,7. Artinya kan itu lebih ya, lebih besar EV daripada AC-nya. Dan di sini berarti positif. EVM-nya ini berarti bagus seperti itu ya. Jadi tidak over budget. Dia berarti cukup efisien dengan budget yang mungkin lebih sedikit. Nilai pekerjaannya sudah sampai 3,7. Artinya kan tinggal 300 juta lagi tuh sampai 4 miliar gitu ya ke planet cost-nya gitu.
seperti itu sih. Jadi semakin mendekati nilai pekerjaan ke planet cost ya, atau apa tadi sebutannya PV ya, planet value, sorry, planet value-nya. Misalkan 4 miliar, EV-nya udah 4 miliar nih, berarti nilai pekerjaan itu selesai. Jadi apa ya anggapannya, mungkin EV ini progres lah atau persentase gitu sampai ke planet value-nya gitu. Berikutnya untuk menghitung schedule performance index atau SPI, ini hasilnya 0,87. Ini dari mana? Dari contoh yang tadi ya. EV-nya misalkan 3,4 miliar, PV-nya planet value-nya 3,9 miliar gitu. Di sini kita hitung perhitungannya SPI sama dengan 3,4 dibagi PV ya. Planet value 3,9 miliar, menghasilkan nilai 0,87. Dari hasil ini muncul 3 interpretasi. Interpretasi pertama, SPI kurang dari 1, menunjukkan bahwa project behind schedule karena nilai pekerjaan yang diselesaikan atau EV ya, itu lebih kecil dibandingkan nilai pekerjaan yang direncanakan PV. Jadi lebih kecil. Nah, dalam kasus ini, untuk interpretasi keduanya, pekerjaan yang telah selesai baru mencapai 87%, seperti yang saya bilang tadi ya, progresnya baru 87% dari apa yang seharusnya direncanakan untuk diselesaikan pada periode tersebut. Lalu interpretasi ketiganya, dengan SPS sebesar 0,87, proyek cukup jauh dari target jadwalnya, tapi masih memungkinkan untuk dikejar dengan tindakan koreksi. Jadi PV ini kan finance value ya, nilai pekerjaan yang direncanakan selesai. Misalkan kuarter 4 gitu harusnya dengan budget 4 miliar ya, harusnya sudah selesai gitu kan. Tapi ternyata dalam kasus ini baru sampai 87% tadi setelah dihitung 3,4 miliar IP-nya. Jadi tidak sesuai, harusnya sama ya. Jadi kalau dibagi 3,4 gitu ya EV-nya. PV-nya kalau mau planet ini juga 3,4. Jadi menghasilkan nanti 3,4 bagi 3,4 sama dengan 1. Kalau 1 itu netral ya, berarti sesuai project nih ininya, perjalanan SPI-nya gitu ya. Project-nya sesuai semua. Berikutnya ini pemantauan proyek dengan metode milestone tracking atau weight deliverables. Ini melakukan pembobotan ya pada milestone-nya. Dari kuartal 1 sampai kuartal 4 misalkan ya. Di sini kita mungkin berikan bobot nih kuartal 1 20% gitu ya. Apa aja nih deliverables-nya? Deliverables-nya ini misalkan ada requirement gathering 10%, ada system design 15%. Di total 20% bobot di sini nih di awal kuartal 1. Lalu kuartal 2 ada 30% bobot totalnya. Ini mencakup dari core development 20% dan initial testing 10%. Kuartal 3 ini ada 25%. Ini mencakup integration testing 15% dan user acceptance testing 10%. Lalu di kuartal 4, bobotnya 20%, mencakup sistem development 10% dan training and handover 10%. Jadi total semuanya ini kalau dihitung akan 25 tambah 25 50 30 dari 100% kayak gitu ya. Dihitung nih bobot-bobotnya nih jadi di metode ini. Jadi kuartal 1 sampai kuartal 4 apa aja bobotnya nih metode ya, apa deliverables-nya nih apa aja persentasenya, lalu ditambahkan jadi bobot, ditotalin gitu bobotnya per kuartal gitu. Penjelasan bobot ya. Lalu berikutnya pada pelaporan proyek ya. Pelaporan proyek ini tentu cukup penting ya, karena pelaporan perkembangan proyek ini adalah dokumentasi sistematis status proyek yang mencakup progres, risiko, dan rencana mitigasi kayak gitu. Dan pelaporan berkontribusi dalam pengambilan keputusan berbasis data, transparansi kepada stakeholder, dan dokumentasi last minute. Jadi pelaporan proyek ini juga cukup penting juga ya, karena untuk stakeholder juga biar dia tahu statusnya kayak gimana. Lalu ini format laporannya. Contoh format laporan mungkin ada judul, tentunya judulnya misalkan laporan perkembangan proyek sistem informasi manajemen retail. Lalu di dalamnya ada informasi umum yang pertama,
Misalkan ada periode laporannya nih tanggal berapa, project manager siapa namanya, dan status overall-nya nih apa, green kah, yellow, atau red gitu ya. Ini bebas sih statusnya, mungkin bisa di approve atau apa bebas sih. Ini green, contohnya mungkin green eh, tes gitu ya atau lulus, yellow mungkin hati-hati gitu, atau mungkin merah ini bahaya nih laporannya udah warning gitu ya. Berikutnya dalam format laporan harus ada status milestone juga. Jadi ini contoh table untuk milestone-nya, requirement, design, development misalkan ya. Targetnya misalkan requirement 15 Januari gitu kan. Lalu aktualnya 15 Januari juga gitu kan selesai. Jadi statusnya checklist. Variance ini perbandingannya ya, perbedaannya gitu loh. Perbedaannya berarti kan ini 0 hari ya. Lalu untuk desain, targetnya 28 Februari gitu. Tapi secara aktualnya dijalankannya nih selesai 5 Maret gitu kan. Nah, di sini statusnya ini tanda seru gitu ya. Karena perbedaannya ini plus 5 hari gitu loh, melebihi lebih 5 hari gitu kan. Jadi targetnya 28 Februari, tapi aktualnya ini selesai di 5 Maret gitu. Berarti kan melebihi daripada target gitu ya. Dan ini warning nih, karena dari targetnya over gitu ya. Lalu di sini ada development ya, misalkan 30 Maret, ya 30 Maret, 30 Maret, dan aktual ini masih ongoing, jadi masih dikerjakan gitu ya. Di 30 Maret. Aktual ongoing, statusnya masih contoh mungkin lambangnya kayak gini ya, ada raw ke kanan gitu, ongoing gitu. Ada mistake. Ya, ini contoh untuk status milestone sih. Berikutnya, ada yang namanya kinerja anggaran. Kinerja anggaran ini mencakup budget allocated-nya, misalkan di sini contohnya 15,6 miliar gitu kan. Lalu actual cost ini yang sudah dijalankan saat ini. Jadi yang saat ini sudah berjalan actual cost-nya berapa? Actual 6 miliar sini ya. Lalu estimate at completion-nya berapa? Estimasi completion-nya ini berapa nih kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalkan di proyek ini budget allocated-nya nih 15,6 miliar gitu. Tapi setelah kita rencanakan, kita mengestimasikan saat selesai nanti bisa nih 15 miliar aja gitu. Jadi ada variance-nya atau ada plusnya 600 juta gitu ya sisanya untuk ini. Yang artinya masih under budget kayak gitu. Yang penting completion-nya di akhir nanti tidak melebihi daripada budget allocated ini sih. Jadi budget allocated 15,6 miliar misalkan. Terus estimasi kita 15 miliar, tapi aktual cost nanti melebihi itu. Nah, jadi kan melebihi juga nih estimasi dari ini ya kan. Tapi melebihi budget kayak gitu. Makanya kalau bisa sih sesuai sama estimate at completion-nya ya 15 miliar gitu kan. Jadi masih ada sisa 100 juta. Yang artinya masih under budget kayak gitu. Ini aktual cost ini yang sekarang dijalankan 6 miliar. Gitu sih. Ya, pada intinya tidak boleh melebihi daripada estimate completion ya kan. Actual cost ini nih nanti kalau sampai terakhirnya actual cost nggak boleh melebihi nih dari estimate completion, apalagi melebihi dari budget allocated-nya ya kan. Itu udah kacau tuh. Berikutnya ada risk status nih atau status resiko, ada vendor delay, ada requirement change, ada software quality ya. Misalkan vendor delay-nya nih tadi levelnya high gitu kan. Lalu yang dilakukan apa gitu kan risk statusnya. Lalu aktif monitoring, statusnya nih status dari risikonya apa, monitoring. Lalu berikutnya ada requirement change, tadi levelnya medium, lalu melakukan stabilize statusnya. Lalu ada software quality, levelnya tadi high, lalu statusnya nih risk statusnya active monitoring gitu. Jadi ini status pada risiko yang ada gitu. Berikutnya ada format laporan untuk action item ya ini ya. Di format laporan ini harus ada action items-nya, jadi apa yang harus dilakukan gitu di ada laporan itu. Jadi misalkan di sini contohnya ada schedule vendor review. Jadi di laporan ini nih action item ini yang harus kita lakukan setelah ini apa nih
melakukan jadwal nih untuk vendor review, lalu melakukan update requirement doc, lalu melakukan conduct testing phase kayak gitu. Jadi harus ada action item yang harus dilakukan pada laporan kita. Terakhir ada sign off ya dari mungkin project sponsor atau dari project manager, ada sign off-nya seberapa, terus tanggal di bawah date-nya berapa, gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau typo di beberapa, presentasi yang tadi. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.